Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penyajian data ya. Nah, kemudian kompetensi dasar pada materi pagi hari ini yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu dari tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran ya. Nah, di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengenal data dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kemarin materi sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian memahami cara pengumpulan data, mengenal jenis penyajian data, dan yang terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti Ibu harapkan kalian setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita perhatikan dulu penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini contoh tabel data pekerjaan orang tua siswa dalam bentuk tabel ini ya. Jadi di sini contohnya orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil itu sebanyak 2, yang bekerja sebagai petani 9, pedagang 8, kemudian lain-lain 6. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kalian bisa melihat di buku siswa halaman 309 sampai dengan 322. Langsung saja untuk yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang itu ciri-cirinya menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Kemudian untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga berupa data tahunan ya. Kemudian dalam diagram batang itu yang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, sumbu tegak untuk menyatakan nilai data, kemudian sumbu datar maupun sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, ini kita perhatikan contoh data tentang nilai ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Negeri Sukamaju ya. Ini contohnya nilai 70 ya, siswa yang memperoleh nilai 70 sebanyak 3, siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 6, siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 7, nilai 85 sebanyak 9, nilai 90 sebanyak 8, 95 sebanyak 4, dan nilai 100 sebanyak 3. Nah, maka bagaimanakah gambar diagram batangnya? Nah, kita saksikan ya. Ini dia diagram batangnya. Sehingga dari diagram batang ini kita lihat di sini untuk garis yang mendatar ini menyatakan nilai siswa. Kemudian untuk garis tegaknya itu menyatakan banyaknya siswa. Jadi kita bisa melihat, misalkan kita acak nilai 85. Ada berapa siswa ini? 9 siswa. Jadi dari diagram batang ini sudah bisa terbaca ya. Kemudian untuk diagram batangnya diberi warna-warni seperti ini, mungkin untuk membedakan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jelas ya anak-anak sekalian? Nah, sekarang kita lanjut ke diagram selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis ciri-cirinya penyajian datanya menggunakan garis, baik itu garis lurus, kurva ataupun garis putus-putus. Kemudian digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Kemudian dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kemudian sumbu tegak maupun sumbu datar itu dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini contoh tabel kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013 ya. Nah, di sini di bulan Januari
9.800, Februari 9.900, dan seterusnya sampai di bulan Desember kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu sebesar 11.700 rupiah. Nah, bagaimanakah gambar diagram garisnya? Kita perhatikan ya. Nah, ini dia gambar diagram garisnya ya. Di bulan Januari kita bisa melihat 9.800. Di bulan Mei ini berarti 10.500 ya, karena 10.300 karena terletak di tengah-tengahnya 10.200 dan 10.400 dan seterusnya. Ini bisa terlihat ke angka penurunan dan angka kenaikannya ya, ini ya. Ini terus melonjak naik dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, ini ya anak-anak contoh diagram garis. Bisa ya? Nah, selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ciri-cirinya menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Kemudian untuk membuat diagram lingkaran terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase setiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor. Kemudian penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data A. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Tetapi jika dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Yang pertama tentunya hitung nilai total ya, total datanya itu berapa. Kemudian hitung sudut masing-masing sektor lingkaran. Caranya, rumusnya ini ya, sudut sektornya nilai data dibagi nilai total tadi yang sudah dihitung dikali 360 derajat. Kemudian buat lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa sektor berdasarkan nilai data. Nah, ini contohnya ya. Berikut tersedia data varian es krim ini ya, pada bulan Agustus. Nah, ini untuk varian coklat sebanyak 40, vanila 24, strawberry 64, kombinasi 32. Nah, ini langkah awalnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan yang coklat berarti 40 dibagi jumlahnya ini dikalikan 360 derajat. Dan seterusnya ya, sampai yang kombinasi berarti 32 dibagi jumlah keseluruhan dikali 360 derajat. Maka hasil diagram lingkarannya adalah seperti ini anak-anak sekalian ya. Kombinasi coklat, vanila, strawberry. Paling banyak yaitu varian strawberry sebanyak 64. Nah, sekarang untuk penugasan kita pada pertemuan kali ini, silahkan dicatat terlebih dahulu. Di sini ada jenis pekerjaan orang tua siswa, ada PNS 2, pegawai swasta 5, petani 9, pedagang 8, lain-lain 6. Nah, coba sajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, silahkan dicatat dulu. Nah, cukup sekian materi dari Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.